Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di dalam diskusi semakin dalam. Mudah-mudahan Anda sabar dan istiqomah untuk mengikuti kajian dari Mimbar Sakti yang saya sampaikan ini, karena Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, itu di situ. Belajar untuk sabar agar supaya Anda disertai oleh Allah. Saya ingin mencoba, karena berulang-ulang saya berbicara tentang firman Tuhan, dalam hal ini Al-Quran. Sebetulnya untuk zaman modern ini apa sih yang menarik daripada Al-Quran itu? Oleh karena itu saya mencoba saat ini untuk menukik lebih dalam, menggali bagaimana caranya agar Al-Quran yang demikian mulia, bacaan mulia yang katanya Allah disebutkan sebagai penuh dengan hikmah itu tadi, bisa ditimba sebagai pengetahuan modern. Atau dengan kata lain, bagaimana Al-Quran ini dijadikan kurikulum di dalam zaman modern ini, yang dengan itu mudah-mudahan bisa keluar pengetahuan-pengetahuan modern. Ada beberapa alasan mengapa saya mengangkat Al-Quran bisa dijadikan kurikulum. Yang pertama adalah alasan keorisinilan, ya, keaslian daripada Al-Quran sebagai sumber wahyu. Originalitas itu bisa diukur dari yang pertama di dalam Al-Quran ini. Teksnya, kalau Anda baca Quran, masih otentik sejak zaman Nabi Muhammad, karena dalam bahasa ibu, yaitu bahasa Arab, dan lebih hebat lagi, satu kata apalagi kalimat itu tidak akan bisa dibelokkan, karena hampir di seluruh dunia ini banyak sekali orang-orang yang hafal Quran. Walaupun lagunya berbeda, tapi teksnya tidak akan pernah keluar dari keoriginalitas zaman Nabi. Kalau tidak percaya boleh diuji, kumpulkan mereka di dalam suatu ruangan yang saling tidak berhubungan, diuji untuk penghafal Quran itu. Insya Allah mereka tidak akan berbeda satu kata pun. Itu untuk menguji tentang keoriginalitasannya. Yang kedua, isinya banyak sekali informasi-informasi tentang sains. Memang Al-Quran itu bukan ilmu sains, tapi informasi-informasi mengarah kepada ilmu pengetahuan modern, yaitu sains atau sains. Itu banyak sekali dalam Al-Quran, walaupun itu sifatnya masih pokok-pokoknya. Dan itu belum digali sejak zaman kenabian, karena apa? Memang belum zamannya. Ya, kita tahu tentang hukum gravitasi saja kan pada abad ke-18-an. Jauh sebelumnya belum tahu. Ya,
bahwa orang bisa terbang menggunakan pesawat terbang kan modern setelah diketahui dasar-dasar ilmu pengetahuan lain diketahui. Zaman Nabi belum. Yang ketiga, isinya tidak akan tubrukan. Jadi kalau Anda membaca satu ayat dengan ayat lain tidak ada yang bertentangan, justru saling melengkapi. Itu yang namanya integral atau integratif, ya, terpadu satu dengan lain, sifatnya rasional dan sangat sesuai dengan fitrah manusia. Artinya manusia bisa melaksanakannya tanpa harus bersusah-susah. Sudah 3. Yang keempat, isinya itu untuk membangun nilai kemanusiaan, humanity, ya. Jadi Al-Quran itu misinya adalah misi kemanusiaan. Tolong, misinya bukan misi ketuhanan. Al-Quran itu bukan misi ketuhanan, tapi misinya misi kemanusiaan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu diperlukanlah seorang interpreter atau penterjemah dari bahasa Quran itu. Inilah yang dinamakan kenabian dalam bahasa masyarakatnya. Nabi Muhammad ditunjuk supaya bisa menerjemahkan dan mengamalkan, memberikan contoh. Yang kelima, Al-Quran sudah diuji melalui waktu yang panjang. Sampai zaman Nabi Muhammad, insya Allah kurang lebih 1500 tahun. Dan sampai sekarang masih eksis, masih ada, dan sudah diterjemahkan di berbagai macam bahasa. Yang terakhir, Al-Quran itu ada jaminan langsung dari Allah, dari ilahi, antara lain. Jaminan yang pertama tentang isinya tadi. Jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam ilmu Muhammad, maka buatlah padanannya serupa itu, semisal itu. Buatlah kamu diskusi dengan penolong-penolong kamu selain Allah, jika kamu benar. Itu artinya isinya itu boleh dites case. Ini namanya keterbukaan Al-Quran. Boleh Anda ragu, silakan diuji. Tidak percaya, silakan dibuktikan. Jaminannya Anda boleh baca dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Dipelihara oleh Allah. Maka itu tidak bisa dihilangkan Al-Qurannya. Nah, isinya apa saja yang bisa kita gali sebagai kurikulum? Banyak sekali, tapi saya memberikan contoh-contoh sederhana saja. Yang pertama adalah sejarah. Makanya Anda bisa melihat di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Ada yang menceritakan kisah para nabi. Ada yang menceritakan kisah-kisah para raja-raja. Ada yang mengisahkan cerita-cerita tentang orang-orang yang berjihad dan sebagainya. Sehingga ini harusnya dipelajarin, didekatin, karena zaman dahulu didekati dengan ilmu yang sekarang sudah ada, antara lain antropologi, ya, tentang kebudayaan zaman dahulu. Kemudian melakukan penggalian, arkeologi digali. Mungkin di dalam Islam ada yang dinamakan tarikh atau sejarah. Para raja kita melihat Fir'aun, Zulkarnain, Raja Namrud, Romawi, Persia, Balkis dan sebagainya itu jangan hanya sebagai dongeng. Tapi di mana itu kerajaan Balkis? Apa kehebatan Persia? Sehingga jauh sebelum Islam itu terjadi perang antara Persia dengan Romawi itu. Terus menerus dua kerajaan yang hebat, kekaisaran.
Kemudian kita bisa melihat bangsa-bangsa yang dihilangkan oleh Allah. Bangsa Ad, Samud, Aikah, Sabah, dan sebagainya. Dipelajari, kenapa sampai dihilangkan. Kenapa mereka dikatakan bangsa besar, kemudian dihilangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menggali hikmah di balik itu, kemudian itu menjadi teladan bagi kita, supaya kita tidak dihilangkan oleh Allah sebagai bangsa-bangsa yang terdahulu, tapi dipelihara. Kedua, di dalamnya Anda bisa belajar astronomi, tentang planet-planet perbintangan. Saya sudah sampaikan ini dalam YouTube saya yang lalu, tentang penciptaan alam raya, penciptaan alam semesta. Lengkap sekali menceritakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu, 7 langit dan bumi dalam 6 masa. Dikatakan di dalam Al-Quran, berarti ini adalah tentang astronomi yang disampaikan abad onta, baru bisa diketahui abad sekarang. Makanya zaman abad onta belum bisa dipelajari tentang laut. Dan sekarang dipelajari di dalam ilmu oceanologi, ilmu kelautan. Anda boleh pelajari itu dalam surat Al-Furqan ayat 53, surat Fatir ayat 12, berbicara tentang ada 2 lautan berdampingan, yang satu tawar dan yang satu asin. Sejak kapan Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan untuk menemukan 2 lautan yang tawar dan asin? Kan tidak pernah. Di sini originalnya bahwa ini dari Allah, dan sekarang sudah diketemukan, dan antara yang tawar dan yang asin itu tidak pernah bercampur. Silakan Anda buka sendiri. Sehingga di situ apa yang menyebabkan tidak bisa bercampur? Anda akan bisa mengunduh pengetahuan-pengetahuan lain di dalamnya itu tadi. Bahwasanya di lautan itu ada api. Anda belajar di dalam surat At-Tur ayat ke-6. Baru sekarang tahu ada gunung berapi di dalam dan mendidih, mengeluarkan semburan-semburan di dasar laut. Tentang gunung dipelajari dalam ilmu vulkanologi. Anda baca surat Al-Anbiya ayat ke-31 dan surat Naba surat ke-7 sebagai pasak bumi, bahwa gunung itu adalah bergerak. Juga diberitahukan di dalam Al-Quran itu, dikiranya diam, padahal dia itu bergerak. Surat An-Naml ayat 88 dan seterusnya. Yang kelima, tentang cuaca. Sekarang dipelajari di dalam ilmu klimatologi atau hidrologi. Ar-Rum 24 tentang kilat yang menurunkan air hujan. Orang sudah tahu, tetapi apa hubungan antara kilat dan air hujan? Ternyata baru sekarang bahwasanya kilat itu yang menyebabkan terjadi chemistry, penggabungan unsur-unsur kimiawi di langit. Nitrat, nitrogen, amoniak, dan sebagainya. Dengan sulfur, dengan hidrogen turun, bisa menjadi hujan asam, atau turun menjadi asam-asam amino yang siap digunakan oleh tanaman untuk menjadi bahan pembentukan protein.
Yang keenam, makhluk hidup biologi. Ini sudah saya sampaikan di dalam YouTube saya yang lalu, bahwa makhluk hidup ini pada dasarnya adalah diciptakan dari air. Baru sekarang orang pun belum tahu bagaimana diciptakan dari air, sehingga muncullah teori-teori yang konyol. Itu yang dikenalkan dengan teori evolusi. Apalagi yang ketujuh, Al-Quran berisi moral dan etika. Satu contoh, larangan berdusta, moral, sanksi hukumnya tidak ada. Maka orang akan tahu orang itu pendusta, maka dia tidak akan pernah dipercaya suatu amanah. Di dalam Quran banyak sekali. Kenapa? Karena ini dasar awal daripada kemanusiaan itu di sini. Kalau moralnya sudah tidak ada, rusak kesananya. Etika itu menyambut kesantunan, sopan santun. Misalnya cara berpakaian, tutur kata, tindak tanduk, salam. Makanya di dalam Islam, apabila kamu diucapin salam, maka jawab salam itu. Assalamualaikum, jawab yang lebih baik daripada itu, waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah etika. Cara makan itu hanya etika, bukan menjadi sebuah hukum. Wah, kalau makan harus pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau makan harus duduk, tidak berdiri. Tidak begitu. Anda menyebutkan harus itu, Anda telah masuk pada kaidah hukum. Anda telah menentukan sebuah hukum. Tidak boleh. Jangan pakai tangan kiri itu, tangan kanan, supaya dibedakan yang masuk mulut dan yang memegang kotoran di bawah. Etika itu. Berpakaian, ini etika. Tidak ada saksi hukum. Seperti wanita pakai jilbab, bukan pakai cadar. Anda berlebihan pakai cadar, itu tidak ada di dalam Quran disuruh pakai cadar. Pakai jilbab menutup aurat, itu etika. Bahkan perempuan itu kalau sudah menopause, tidak pakai itu tidak masalah, karena sudah tidak menarik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sekarang istilahnya pelecehan seksual oleh lawan jenis, di mana wanita itu lemah. Jadi kalau Anda datang ke mal-mal, banyak gadis-gadis perempuan-perempuan terus hanya pakai kutang begini, celana pendek dan sebagainya, Anda sudah bisa melihat di situ tidak ada hubungannya dengan halal haram. Di dalam Islam ini orang tidak beretika. Hanya itu saja, bahwa di tempat keramaian kayak demikian dia tidak berpakaian dengan rapi, betul-betul tidak beretika. Itu saja sanksinya. Makanya ada kode etik. Kita mengenal sekarang kode etik kedokteran, kode etik keilmuan, kode etik hukum, kode etika perdagangan. Karena begitu pentingnya etika ini dalam kemanusiaan, supaya kita tuh menjadi manusia. Dan Al-Quran memberikan itu semua. Dan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, kisi-kisi itu disampaikan. Kalau ini diangkat, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi kurikulum modern. Inilah sebabnya saya mengajak kepada anda-anda yang mendengarkan saya ini, mari bersama saya, mumpung usia saya ada. Bagi mereka yang sekarang punya dana triliunan, miliaran itu, mari kita membangun sebuah perguruan tinggi Islam modern. Mudah-mudahan di Indonesia ini akan menjadi sentral dari pelajaran Islam modern, sehingga bukan belajar ke Saudi Arabia, bukan belajar ke Mesir, ya, akan tetapi belajar di Indonesia untuk menggali, menimba Al-Quran ini. Bagi mereka saya tantang lewat YouTube ini, betul-betul para pejabatnya yang sekarang mempunyai kekuasaan, kalau Anda itu Muslim, Anda punya tanggung jawab untuk menghidupkan Qurannya ini. Bagi mereka yang sekarang mempunyai kekayaan yang melimpah, saya kembalikan. Saatnya Anda duduk bersama saya,
Mari kita wujudkan dunia perguruan tinggi yang betul-betul Islami dengan mengambil kurikulum dari Al-Quran ini tadi. Saya masih siap untuk membuat kurikulum itu, tapi saya tidak bisa sendirian. Harus ada sebuah teamwork yang kokoh dan tujuan yang jelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menstimulasi Anda sebelum sakaratul maut datang menyebut Anda. Saya sudah mengajak, Allah menjadi saksi, saya sudah mengajak di dalam usia yang tua ini tadi. Ajakan saya itu direspon atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.